Nah, banyak yang belum paham tentang sistem proporsional yang ada di Indonesia di saat pemilu. Nah, pada kesempatan ini semoga kami bisa memahamkan ya tentang apa itu sistem proporsional. Bahkan kita nanti akan urai tentang sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Nah, berbicara tentang sistem proporsional dalam pemilu bukanlah sistem yang baru atau bukanlah barang yang baru. Sistem proporsional ini sudah ada dan sudah pernah diberlakukan di Indonesia. Bahkan sekarang ini diberlakukan sistem proporsional di pemilu Indonesia itu dengan sistem proporsional terbuka. Nah, sekarang sistem proporsional itu adalah sistem yang dimana kursi itu dibagi rata kepada partai politik peserta pemilu sepanjang partai politik tersebut bisa mendapatkan suara sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh KPU. Nah, dalam ini KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilu. Nah, berikutnya apa itu sistem proporsional terbuka dan apa itu sistem proporsional tertutup. Nah, sistem proporsional terbuka sebagaimana yang sedang diberlakukan sekarang ini adalah sistem proporsional yang di mana pada saat pemilu, nah pemilih atau voter itu memilih calon yang ada diusung oleh partai. Misalkan Partai Manggis, dia mengusung 10 calon, maka pemilih atau voter memilih satu di antara 10 tersebut yang berkenan di hatinya. Misalnya dia berkenan dengan si A, maka dicoblos nama si A. Nah itu. Nah terus ketika si A memenuhi kuota misalkan untuk satu kursi, dia maju di tingkat 2 di kota kabupaten misalkan. Untuk satu kursi bisa duduk di DPR, dia harus mendapatkan misalkan 5.000 suara. Sepanjang si A tadi bisa mendapatkan 5.000 suara, maka otomatis dia mendapatkan satu kursi duduk di sebagai anggota legislatif. Bagaimana kalau misalkan di partai tersebut bisa mendapatkan 15.000. Nah, sepanjang itu didapatkan oleh orang yang berbeda 5.000, maka 3 orang calon tersebut duduk dan mendapatkan tiket sebagai anggota legislatif di tingkat 2 tersebut. Nah, begitu juga nanti di tingkat 1, di tingkat provinsi dan di tingkat pusat. Sepanjang dia memenuhi kuota orangnya, ya, maka dia berhak terhadap satu kursi di DPR atau di legislatif. Jadi sederhana sekali. Jadi yang dicoblos intinya nama orangnya. Nah, selanjutnya kalau sistem proporsional tertutup ya adalah sistem pemilu yang dimana partai politik tetap sebagai peserta pemilu, namun pada saat pemilu yang dicoblos itu adalah gambar partainya, bukan nama orangnya. Kalau yang terbuka nama orangnya, kalau dia sistem proporsional tertutup yang dicoblos adalah gambar partainya. Misalnya Partai Mangga dicoblos kalau kita berkenan dengan Partai Mangga, atau misalkan Partai Durian kita lebih cocok dengan Partai Durian, kita coblos Partai Durian. Jadi yang kita coblos adalah gambar Partai Durian dan seterusnya. Nah, berikutnya dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif itu dibuat nomor urutnya oleh partai tersebut. Nah, misalkan satu kursi itu harus terpenuhi kuota 10.000. Maka berapa suara yang didapatkan oleh partai tersebut? Misalkan 18.000, maka karena dia 10.000, maka hanya satu calon yang bisa duduk sebagai anggota legislatif karena tidak cukup 2 kursi, kurang 2.000. Karena satu kursi adalah 10.000, maka diutamakan atau otomatis caleg yang nomor 1 dulu yang duduk. Karena untuk mencapai 10.000 sudah ada cukup suaranya 10.000. Jadi sisanya itu tidak bisa hanya satu calon yang bisa lolos sebagai anggota legislatif. Jadi begitu urutan-urutannya. Misalkan dia mendapatkan 20.000 suara, berarti calon nomor 1 dapat 10.000, calon nomor 2 mendapat 10.000, maka partai tersebut mendapatkan 2 kursi. Nah, berbeda tadi dengan sistem proporsional. Jadi yang dicoblos intinya yang dicoblos di sistem proporsional tertutup adalah gambar partainya. Kalau di proporsional terbuka adalah nama orangnya. Nah, itu yang membedakan. Nah, begitu juga nanti pengaturannya. Kalau otomatis kalau yang di terbuka tadi yang lolos menjadi anggota legislatif itu adalah orang yang suaranya yang didapatkannya memenuhi kuota. Yang tertutup itu diatur. Misalkan yang nomor 1 dulu menjadi prioritas. Misalkan mendapat 10.000 suara, maka yang menjadi prioritas atau yang otomatis duduk adalah caleg nomor 1 dulu. Jadi sangat simpel sekali, tidak berbelit-belit. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.